apakah disunnahkan bagi mereka berkurban? Maka jawabannya adalah berkurban ini, kata ahlul ilm, tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita membahas di luar kitab, yaitu membahas fikih ibadah kurban. Karena saya diminta untuk membahasnya, maka saya membahasnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Para ulama mengatakan wanhar di sini adalah sembelihan hewan kurban. Oleh karenanya menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena asal permulaan penyembelihan ini pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disyariatkan karena menyembelih ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang jahiliyah zaman dahulu mereka juga senang melakukan penyembelihan, tetapi mereka peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, menyembelih atau yang disebut dengan udhiyah, hewan kurban, ini merupakan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, dan para ulama mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Hal ini didasari dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr wa arada kana Rasulullah qala Rasulullah idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala yamussu min sya'rihi wala min bashari syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masuk 10 awal bulan Zulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin menyembelih atau ingin memotong, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya atau memotong kukunya pada sebagian riwayat, dan juga tidak mengambil dari bagian tubuhnya sesuatu apapun juga pada 10 awal bulan Zulhijjah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa arada ahadukum ayudhhi," wa arada artinya hendak. Maka kata hendak ini menunjukkan bahwasanya hukum itu tidak wajib karena adanya pilihan di sana. Walaupun demikian, para ulama mengatakan kerugian besar orang yang tidak berkurban, kerugian besar orang-orang yang tidak melakukan kurban. Kenapa? Karena para sahabat walaupun mereka fakir, mereka berkurban. Mereka melakukan ibadah kurban. Sehingga seorang muslim
Kalau dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka hendaklah dia berkorban. Kemudian kata para ulama, berkorban ini disunnahkan pertama siapapun, baik itu dia seorang musafir ataukah dia seorang muqim, disunnahkan dia berkorban. Para ulama khilaf tentang orang yang berhaji, apakah disunnahkan bagi mereka berkorban? Maka jawabannya adalah berkorban ini, kata ahlul ilm, tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya mereka berhaji, tetapi tidak ada satupun dari mereka berkorban. Kalau seandainya itu sesuatu yang sangat ditekankan, maka tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, berkorban ini juga ya dianjurkan kepada seorang muslim yang balik dan berakal. Para ulama berselisih bagaimana kalau seandainya orang tersebut gila atau orang tersebut masih anak yatim, ya, anak kecil yang hartanya dikelola oleh walinya. Apakah disunnahkan untuk berkorban pula? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak mengapa berkorban dari orang gila tersebut, dari hartanya kita berkorban, kita ambil dari hartanya untuk dikorbankan, atau mengambil dari harta anak yatim sedikit untuk dikorbankan, karena itu kata mereka bagian dari nafkah bil ma'ruf, dari seseorang memberikan nafkah secara ma'ruf, ya. Maka sebagian ulama membolehkan demikian, ya, kalau seandainya si fakir tersebut, si yatim tersebut dan orang yang gila tersebut memiliki kelebihan harta, maka itu bagian dari nafkah bil ma'ruf. Sebagian ahlu ilmu tidak mensyaratkan, ya, tidak mengizinkan diambil dari harta anak yatim, diambil dari harta orang gila untuk dikorbankan, walaupun mereka memiliki keluasan harta. Terjadi khilaf di dalam masalah ini, dan ini tentu seorang wali hendaknya dia melihat mana yang lebih maslahat bagi orang gila tersebut dan bagi anak yatim tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkurban ini disunnahkan bagi orang yang memiliki keluasan harta. Oleh karenanya tidak dianjurkan atau tidak ditekankan bagi orang yang memiliki kesempitan harta untuk berkorban. Makanya para ulama berselisih, ya, apa hukumnya orang yang berkorban dengan berhutang. Maka para ulama mengatakan ada orang itu dua macam bentuk orang berhutang berkorban ini. Ada orang dia berhutang, tidak memiliki uang untuk berkorban, dia berhutang dengan orang lain. Maka kondisi ini kalau seandainya orang tersebut mampu bayar, bisa dia bayar utangnya, maka tidak ada masalah dia berkorban dengan cara berhutang. Kalau seandainya orang tersebut tidak mampu bayar, maka tidak boleh dia berkorban, karena dia tidak bisa membayar hutangnya kalau seandainya dia berkorban. Maka membayar hutang itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ada orang itu berhutang kalau seandainya dia tersebut punya utang sama orang. Kalau dia berkorban, dia tidak bisa melunasi utangnya sama orang lain. Dia punya uang, tetapi ya dia juga dari satu sisi dia punya utang sama orang. Kalau dia berkorban menggunakan uang ini untuk berkorban, dia tidak bisa melunasi utangnya sama orang lain. Maka orang semacam ini pula disuruh dia untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Karena membayar utang itu haknya besar. Hak orang yang kita hutang itu besar, ya. Maka tidak akan selesai walaupun orang itu dikubur, kalau utang belum dibayar maka tidak akan selesai urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dianjurkan orang itu dia berkorban, ya, ketika orang tersebut, ya, berada di tempatnya. Ya, di mana dia berada, disitulah dia disunnahkan untuk berkorban. Maka kalau dia berada di Banjar, walaupun aslinya bukan orang Banjar, maka dia disunnahkan berkorban di mana dia berada, bukan berasal dari tempat asalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kurban itu, ya,
atau yang disebut dengan al-udhiyah. Ya. Maka yang boleh dikorbankan dari hewan tersebut adalah ya bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Apa saja? Para ulama mengatakan 3 binatang ternak. Pertama unta, kemudian yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Sapi ini masuk semua jenisnya, kerbau ya, ataupun sapi dan yang lain. Maka itu termasuk hewan yang dikorbankan atau yang disebut dengan bahimatul an'am. Dan hewan yang dikorbankan ini tidak ada masalah, baik itu betina ataukah jantan. Semuanya boleh dikorbankan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Jabir bahwasanya sapi dan unta itu mewakili 7 jiwa dan kambing itu mewakili hanya 1 jiwa. Kata Jabir bin Abdullah, qal naharna amal Hudaybiyah anil badanah 7 wa anil baqarah 7. Kata Jabir bin Abdullah, dulu kami pada masa Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, kami menyembelih onta, 1 ekor onta untuk 7 orang. Maksudnya 7 jiwa. Dan kami menyembelih sapi juga untuk 7 jiwa. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sapi itu 7 jiwa. Kambing itu 1 jiwa. Adapun onta terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya onta itu bisa 10 jiwa. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya onta itu cuma bisa 7 jiwa. Jumhur ulama melihat onta itu hanya 7 jiwa saja, tidak boleh lebih. Sebagian ulama berdasarkan hadis Jabir tadi, sebagian ulama seperti Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya dan Ibnu Khuzaimah melihat bahwasanya onta itu bisa 10 jiwa. Ya. Diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas, ya. Kata Ibnu Abbas, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadarna fin nahr fashtarakna fil juzuri asyrah. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya kami safar bersama Nabi sallam dan kami hadir pada waktu penyembelihan, dan kami pun ikut serta di dalam penyembelihan tersebut 10 orang pada 1 ekor onta, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama karena terjadinya ada 2 hadis yang sahih, sama-sama yang sahih, kemudian terjadi pertentangan. Yang satu mengatakan cuma 7 jiwa, yang satu mengatakan 10 jiwa. Sebagian ulama mengatakan menjamak dari 2 hadis ini. Kata mereka, hadis Abdullah bin Abbas berbicara tentang masalah kurban, sedangkan hadis Jabir berbicara tentang masalah hadyu. Orang hadyu, orang yang berhaji haji tamattu. Maka orang berhaji tamattu bisa 1 ekor onta masuk 7 jiwa, atau 1 ekor sapi bisa masuk 7 jiwa. Adapun hadis Ibnu Abbas berbicara tentang masalah korban, maka onta itu bisa 10 jiwa. Ini sebagian ulama metode menjamak. Sebagian ahlu ilm tidak, merajihkan. Kebanyakan ulama merajihkan hadis Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwasanya 1 onta itu bisa hanya 7 jiwa, tidak bisa 10 jiwa. Kenapa kata mereka? Pertama, pendalilan pada hadis Jabir itu sangat jelas, berbeda dengan pendalilan dari hadis Abdullah ibni Abbas. Pendalilan dari hadis Abdullah bin Abbas memiliki banyak takwil, sedangkan hadis Jabir, kata para ulama, yang mengatakan 7 jiwa tidak bisa ditakwil. Oleh karenanya kata mereka mengambil hadis Jabir bin Abdullah. Wallahu ta'ala alam, dari 2 pendapat ini, pendapat jumhur lebih kuat dan lebih hati-hati, bahwasanya 1 onta itu hanya bisa 7 jiwa seperti seekor sapi. Kemudian juga kambing itu hanya 1 jiwa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ishtirak, ikut serta di dalam hewan kurban tersebut ada berbagai macam bentuknya. Pertama,
Ishtirak dari ikut serta dari sisi pahala. Maka seseorang boleh dia berkorban, kemudian dia berkorban 1 ekor kambing, tetapi dia niatkan untuk keluarganya, ya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Maka apakah boleh? Boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah beliau menyembelih hewan kurban. Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini, ya, dari Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW ikut sertakan ketika beliau menyembelih hewan kurban ini keluarga beliau yang sudah meninggal. Dan keluarga beliau sudah meninggal adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ikut serta di dalam pahala itu boleh. Maka ketika kita menyembelih seekor kambing atas nama kita, kemudian kita ikut sertakan istri kita, anak kita, maka itu boleh. Tetapi abdolnya seseorang itu kalau dia bisa berkorban masing-masing anggota keluarga itu lebih baik. Ya, kalau di dalam satu keluarga suami bisa berkorban, istri bisa berkorban karena punya harta, anak bisa berkorban, ya, maka orang tua bisa berkorban, maka abdolnya masing-masing berkorban. Ya, berkorban dari hartanya, karena ibadah kurban itu ibadah yang sangat dicintai. Adapun yang dinisbatkan bahwasanya sunnahnya dalam satu rumah itu hanya 1 ekor kambing saja berkorban, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena pada zaman sahabat itu dunia tidak dibukakan. Pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, kebanyakan sahabat dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak mampu, tetapi mereka berkorban. Tetapi setelah zaman sahabat, ya, Allah bukakan dunia, Allah luaskan rezeki bagi kaum muslimin. Sehingga kata para ulama, sunnahnya siapa yang memiliki kemampuan dia berkorban. Kemudian, boleh tidak seseorang mengkhususkan berkorban hanya untuk saudaranya atau yang sudah meninggal? Dia namakan kurban itu atas orang yang sudah meninggal, misalnya untuk ayahnya, untuk ibunya, boleh tidak? Kata para ulama, perbuatan ini tidak ada asalnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang ada adalah Nabi mengikut sertakan yang meninggal kepada yang masih hidup. Maka afdalnya adalah tidak kita khususkan, ya, tidak kita khususkan bahwasanya ini semuanya bagi orang yang meninggal. Tapi yang meninggal itu diikut sertakan dalam pahala orang yang hidup. Kecuali yang meninggal ini berwasiat dari hartanya, kalau dia meninggal tolong diambilkan dari hartanya untuk dikorbankan. Maka ini kata para ulama, kalau dia berwasiat demikian, maka hendaknya dilaksanakan. Kemudian juga yang diikut sertakan di dalam pahala ini adalah orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Adapun orang-orang yang tidak di bawah tanggungan kita tidak diikut sertakan dalam pahala. Contoh misalnya, ya, Anda punya tetangga, ya, maka tetangga anak ikut sertakan dalam kambing anak, tidak. Ya, Anda punya misalnya calon istri kedua, maka tidak diikut sertakan. Ya. Maka karena itu bukan di bawah tanggungan Anda. Ustaz masih calon, ya, belum Anda nikahi, maka itu tidak masuk di bawah tanggungan Anda. Maka yang Anda ikut sertakan dalam pahala adalah orang-orang yang Anda nafkahi, ya, maka itu boleh Anda ikut sertakan. Adapun orang yang tidak Anda nafkahi seperti saudara dan yang lainnya, tidak diikut sertakan di dalam pahala. Ustaz dia miskin, maka suruh dia berkorban sendiri. Dia tidak punya uang Ustaz, maka Anda kasih uang untuk dia berkorban, ya, tapi tidak diikut sertakan di dalam pahala. Maka orang-orang yang berada dalam rumah Anda, di dalam lingkup Anda. Kemudian yang kedua, ikut serta ini selain jiwa, selain pahala adalah ikut serta di dalam jiwa. Tadi dijelaskan bahwasanya sapi itu 7 jiwa. Onta itu yang rajih adalah juga 7 jiwa, bukan 10 jiwa. Maka para ulama mengatakan ikut serta di dalam jiwa ini
apakah disyariatkan semuanya orang Islam? Kalau seandainya di dalam sebuah instansi misalnya, di situ ada orang non-muslim kemudian ikut serta dalam berkorban. 1 ekor sapi, 6 orang muslim, satunya bukan orang muslim. Boleh apa tidak? Sah tidak sembelihannya? Maka jawabannya sah. Orang kafir tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala atas sembelihannya, tapi hewan yang disembelih tadi menjadi hewan yang sah, ya, menjadi hewan yang halal untuk dikurbankan. Kemudian boleh tidak orang yang ikut serta di dalam 7 jiwa tersebut tidak pengen dia berkorban, tapi pengennya dia ingin mengambil dagingnya. Ya, dia bertampah lawan panitia, anak 4 berkorban, 1 orang, tapi kan anak berkorban niat anak. Niatnya apa? Hendak mengambil dagingnya berataan. Berapa dapatnya? 3 juta tuh berapa dapat, berapa kilo anak dapatnya itu anak ambil. Dia tidak ingin berkorban. Boleh apa tidak? Dari sapi tersebut 6 orang berkorban, 1 tidak niat berkorban, maka boleh hewan tersebut dikorbankan. Kemudian boleh tidak orang yang ikut serta juga di dalam 7 jiwa tersebut, 1-nya ingin akikah, 6-nya ingin berkorban. Dia menggabungkan antara akikah dengan korbannya, atau dia pengen akikah saja, maka tidak boleh. Orang yang berakikah dengan sapi tidak boleh. Orang yang berakikah dengan onta tidak boleh. Orang yang berakikah itu harus dengan kambing. Ustadz, sapi lebih ganal. Ya, anak sudah terbeli sapi 1 ekor, niatnya untuk berakikah, Ustadz. Tidak sah. Ini sudah lebih besar, Ustadz, lebih mahal daripada kambing. Tetap tidak sah. Uang saya keluar banyak, suruh siapa nukar sapi. Ya. Maka berakikah itu harus kambing. Tetapi bagaimana kalau seandainya niat akikahnya kambing sekaligus kurban? Ya, paket hemat, kambing dengan kurban, 1 kambing. Bisa kurban, bisa akikah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh digabungkan antara akikah dengan kambing, karena sama-sama tujuannya disembelih. Sebagian lagi mengatakan tidak. Akikah itu tujuannya untuk kelahiran seorang anak. Sedangkan orang berkurban itu dia menyembelih untuk dirinya. Ya, dan ini 2 tujuan yang berbeda. Maka afdalnya adalah Anda ya bedakan, tidak Anda gabungkan antara akikah dengan kurban. Kadang ikut serta itu di dalam hewan itu, kadang ikut serta dicampur hewan itu dengan bernadar. Boleh tidak seseorang bernadar kemudian dia gabungkan antara nadarnya dengan hewan korbannya? Contoh misalnya, saya katakan kalau anak saya misalnya, saya bernadar kalau anak saya keterima di kampus favorit, maka saya ingin menyembelih 1 ekor kambing. Dan kebetulan anaknya keterima di kampus favorit tersebut. Dan kebetulan berdekatan dengan Idul Adha. Oh ya udah, sekalian Idul Adha sekaligus nadar. Boleh apa tidak digabungkan? Maka tidak boleh digabungkan. Nazar tidak boleh digabungkan dengan udhiyah, dengan korban. Mana yang didahulukan? Nazar didahulukan. Karena memenuhi nazar itu hukumnya wajib. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang yang terjadi di masyarakat kita mengetahui bahwasanya sapi itu bisa 7 jiwa. Dan kadang di masyarakat kita itu biasanya proses penyembelihan hewan korban, pembelian hewan korban itu diserahkan kepada panitia. Entah itu ke masjid, entah itu ke yayasan tertentu, ke lembaga tertentu, ke instansi tertentu. Jarang orang itu menyembelih kurban, dia berkurban sendiri di muka rumahnya berkurban, jarang. Biasanya orang menyerahkan kepada di langgar terdekat, masjid terdekat. Dan biasanya di dalam satu masjid itu kadang bukan kita saja yang berkorban, bahkan ratusan orang yang ikut berkorban. Sehingga di sebahagian tempat itu kadang melakukan pembelian hewan kurban itu kesusahan dengan satu ukuran. Misalnya mencari yang 1 pikul semuanya tidak bisa. Atau yang mencari beratnya 80 kilo beratan tidak bisa. Karena
bervariasi, ada sapinya 80 kilo, ada yang 90 kilo, ada yang sepikul. Sehingga kadang dia dapat sapi 1 pikul, ada dapat sapi yang 80 kilo. Sapi yang sepikul ini harganya 23 juta. Sapi yang 80 kilo ini harganya 17 juta. Padahal ketika berkorban di masjid tersebut cuma 3 juta. Kalau 3 juta kali 7 itu cuma 21 juta. Maka ketika dia beli sapi yang 1 pikul ini, yang 23 juta ini harganya, maka ada kekurangan 2 juta rupiah. Sehingga sebagian panitia itu menutupi 2 juta ini dengan membeli hewan yang lebih murah. Dengan sapi 80 kilo dapatnya 17 juta. Sehingga apa? Diambil dari operasional, dari yang sapi yang harga 17 juta ini, menutupi apa? Yang 3 juta. Boleh apa tidak demikian? Tidak boleh. Subsidi silang semacam itu melebihi budget, itu tidak boleh. Maka tidak boleh kita melakukan subsidi silang melebihi budget. Subsidi operasional tidak ada masalah. Kalau beli 1 sapi, misalnya harganya 21 juta, plek, dengan patungan tadi 3 juta, plek, tidak ada masalah. Nanti disembelih sapinya disubsidi dengan operasional sapi yang lain, tidak mengapa. Tetapi kalau subsidi melebihi dari budget, maka itu tidak boleh. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah pertama, Anda izin terhadap orang yang sapinya itu kurang biayanya. Harga sapinya 23 juta. Maka uang yang dia setorkan ke 7 orang itu cuma 21 juta. Anda izin. Ini sapi pian kurang. Piankah nambahi, ulunkah yang nambahi? Jadinya pian jajin nambahi. Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya enggak, saya yang nambahi. Saya berapa kurang, maka kita izin. Kemudian yang kedua, kalau orangnya kada tahu. Kadang ada orang itu mengasih uang, ya, mentransfer ke kita berkorban di Masjid Al-Faruq, disebar. Dia lihat 3 juta, 1 jiwanya, dia transfer 21 juta. Tiba-tiba detik-detik akhir mencari sapi yang harga 21 juta kada. Yang adanya sapi yang ganal 22 juta. Iya. Taib. Orangnya tidak diketahui, siapa izinnya ini? Ya, siapa yang mentransfer ini tidak tahu. Izinnya seperti apa? Maka kata para ulama, kalau tidak diketahui orangnya, maka ya kata ahlul ilm, dia berusaha mencarikan yang sesuai budget. Kalau tidak bisa, maka dia berusaha mencari lembaga atau seseorang yang mengkhususkan untuk tabarruk dalam masalah kurban. Ya, di dalam berdonasi dalam masalah kurban. Maka kata para ulama tidak ada masalah kalau ada lembaga khusus berdonasi khusus kekurangan di dalam masalah kurban. Dan abdolnya panitia, ya, kalau seandainya dia kelebihan harga yang dia beli sapinya tersebut, ya, dia jelaskan, ya, kepada orang yang berkorban bahwasanya ini lebihan harganya. Ya, lebihan harganya, kalau mau ditutupi kami tutupi, kalau tidak ya silahkan Anda menambahi. Abdolnya demikian. Dan abdolnya kita membelikan sesuai dengan harga yang disetorkan, ya, tidak lebih, ya. Kalau kurang tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya hewan yang disembelih ini harus memiliki kriteria. Apa kriterianya? Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, arba'un la yajuzu fil adahi. Kata Nabi, 4 aib yang tidak boleh pada hewan kurban. Yang pertama kata Nabi sallam, al-arja al-bayyin dil'uha, al-awra al-bayyin awruha, wal maridah al-bayyin marduha, wal kathirah allati la tunqi. Kata Nabi SAW, 4 hewan yang tidak boleh dikorbankan. Apa itu? Pertama kata Rasulullah adalah hewan yang dia pincang, betul-betul pincang. Maksud pincang di sini adalah dia pincang, tidak bisa jalan. Ya, kakinya pincang. Kalau kada bisa jalannya karena asam urat tidak mengapa. Ya.
Tapi kalau dia pincang, betul-betul pincang, maka ini tidak boleh. Yang kedua, kata Nabi SAW, hewannya adalah picak, tidak melihat sebelah. Ya. Bagaimana Ustadz kalau hewannya buta? Apalagi tidak boleh. Ya, kalau picak saja tidak boleh, maka buta sama sekali, kedua-duanya tidak melihat, lebih-lebih lagi tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah kata Nabi SAW, hewannya sakit, betul-betul sakit, yang mana bobot badannya turun drastis, ini juga tidak boleh dikorbankan. Kemudian hewannya sangat kurus sampai-sampai tidak memiliki sumsum tulang belakang, maka ini juga tidak boleh dikorbankan. Maka ini 4 jenis penyakit hewan kurban yang tidak boleh kita korbankan. Kemudian para ulama berselisih dari 4 jenis penyakit ini. Di antara yang perselisihan yang kuat di kalangan para ulama adalah hewan yang hewannya gila. Ya, kambing stres. Ya, kambing itu adalah hewan yang cepat stres. Iya. Iya, betul, kambing itu adalah hewan yang cepat stres ya. Dia kalau pian nih setiap hari datang ke tukang kambing, ya, pian menyembelih kambing ya di hadapan kambing, dilihat oleh kambing-kambing lain, pian minggu dudi datangi ya buku ciakan kambing itu. Oh, ini datang menyembelih kita, kuciakannya lulung. Ya, kambing itu apa? Hewan yang mudah stres dia. Makanya kambing itu menjadi tidak enak karena ketika sebelum disembelih dia stres, atau yang memasaknya kada nyaman. Maka dua saja kemungkinannya. Maka kata para ulama, terus bagaimana kalau hewan itu stres sampai hampir gila? Seperti sapi hampir gila. Karena stres sapinya dipikirkan mau disembelih dia. Ya. Onta yang hampir gila, kambing hampir gila, boleh nggak ini dikorbankan? Para ulama mengatakan kambing yang gila, hampir gila, yang sangat stres, atau sapi yang hampir gila, maka ini dilihat. Kalau seandainya akibat penyakitnya itu dia tidak mau makan, menghindari makan, menjauh dari makanan, maka kata para ulama tidak boleh dikorbankan. Karena itu yang menjadikan dia nanti kurus. Tapi kalau seandainya kambingnya tersebut, sapinya tersebut masih dia mau makan, masih dia menyentuh makanan, dia mau makan, walaupun dia gila, walaupun dia stres banget, maka tidak ada masalah kita menyembelihnya untuk dikorbankan. Kemudian di antara juga masalah yang disebutkan oleh para ulama adalah kambing tersebut atau sapi tersebut atau onta tersebut dikebiri. Karena sapi atau onta itu kalau dikebiri itu sapinya akan gemuk, cepat gemuknya. Ya. Kalau dia dikebiri dia cepat gemuknya. Ya, sehingga dia nafsu makannya itu banyak. Syahwatnya terhadap lawan jenisnya sedikit. Maka nafsu makannya yang banyak. Maka banyak orang itu peternak itu kadang-kadang dia kebiri hewannya biar gemuk, biar mahal dijual. Maka sapi yang dikebiri itu boleh tidak dimakan. Maka boleh dikorbankan. Ya, tidak mengapa dikorbankan untuk hewan korban karena itu bukan aib yang dilarang. Kemudian seperti itu pula ya, sapi yang terpotong ekornya. Karena ada sebagian panitia masjid itu hobi mencari sapi-sapi yang model kayak ini. Ya, sapi yang terpotonglah telinganya, terpotong setengah ekor aja lagi ya. Sapi masih hidup sudah setengah ekor ya. Ya, ekornya sudah setengah ya. Biasanya kalau yang sudah meninggal ekornya biasanya hilang. Ya. Maka sapi ya yang ekornya cuma separuh apakah boleh dikorbankan? Boleh. Tetapi kita itu disuruh di dalam syariat itu kalau berkorban itu mencari hewan yang terbaik. Maka semakin hewan itu gemuk, besar ya banyak dagingnya, tentulah itu lebih baik. Ya. Dahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Sesungguhnya Nabi sallam beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing amlahain yang putihnya sangat banyak, putih kehitaman tapi putihnya lebih dominan. Aqranain yang bertanduk. Dzabahuma biyadih. Nabi sallam menyembelihnya dengan tangan beliau. Ya. Maka kata para ulama,
seseorang ketika ingin berkorban maka dia carilah sapi, kambing yang terbaik. Taib. Mana yang lebih afdal? Kita mencari sapinya gemuk tetapi dapatnya 1 ekor, atau mencari sapinya tidak terlalu gemuk, sedang misalnya, tetapi dapatnya 2 ekor. Mana yang lebih utama? Dengan harga yang sama tapi dapat 2 ekor. Maka kata para ulama, semakin darah itu banyak dikorbankan maka semakin afdal. Semakin darah itu banyak ditumpahkan, ya diperuntukkan untuk Allah, itu semakin afdal. Seseorang yataqarrab ila Allah dengan 1 darah, kata Imam Ahmad, itu tidak lebih afdal ketimbang seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan 2 darah. Maksudnya dengan 2 sembelihan. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan seseorang yang dengan nominal yang sama, dengan harga yang sama, dia bisa dapat 2 ekor sapi ketimbang 1 ekor sapi, maka berkorban dengan 2 ekor sapi itu lebih baik. Tapi kalau bisa berkorban dengan sapi ganal 2 ekor, itu tentu lebih baik. Itu tentu lebih baik. Kalau dia lebih ganalnya sama, kemudian bisa 2, itu tentu lebih baik. Maka diutamakan adalah semakin banyak darah dikorbankan itu semakin baik. Dan semakin sapi itu gemuk juga semakin sapi itu lebih baik. Oleh karenanya kata para ulama, berkorban dengan unta itu lebih utama ketimbang berkorban dengan sapi. Berkorban dengan sapi itu lebih utama ketimbang berkorban dengan seekor kambing. Berkorban dengan seekor kambing kata para ulama lebih utama ketimbang seseorang berkorban dengan 1 unta tapi 7 jiwa. Ya. Kalau kurang dari 7 jiwa, sebagian ulama mengatakan lebih utama dengan unta dan sapi. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang ini berkorban. Tapi sebelum tadi ada poin yang penting masalah penyakit hewan ini. Kalau penyakit itu ya datang setelah hewan itu dibeli, datang penyakitnya tiba-tiba. Sapinya pincang misalnya, tiba-tiba karena di dalam truk bertendangan sapinya. Ya, karena kadang sapi itu kalau diikat di truk itu kadang berjajal. Ya 5, 7, 8 ya di dalam 1 truk. Kadang ini mau juga jauh dibawa ya. Sudah lapar, sudah panas, ayo bertendangan di samping kanan kiri. Ya. Kadang akibat bertendangan itu sapinya apa? Pincang. Ya, akibat yang ganal menendang apa? Yang kurus. Sehingga sapinya pincang. Nah, sapi yang pincang ini, pertama, siapa dulu yang bertanggung jawab? Tentu yang bertanggung jawab adalah yang menjuali hewan kurban. Karena kalau hewan kurban itu belum sampai ke tempat kita, maka wajib dia mengganti kalau seandainya Anda mau minta ganti. Karena itu aib. Boleh Anda minta ganti. Tapi kalau hewan kurban itu sudah di kandang Anda, tiba-tiba datang penyakit, maka kita tidak berhak karena sudah kita beli. Tetapi kalau qadarullah hewan kurban itu sudah kita beli di kandang kita dan terkena penyakit tersebut tiba-tiba, ya ada kelanakan, ya kadang kalau ditagur diisukan subuh-subuh dipangkunginya kaki sapi, ya pincang sapinya, kemudian siapa yang ini boleh tidak dikorbankan sapi semacam ini? Maka kata para ulama, ya kalau seandainya datangnya tiba-tiba tanpa sengaja atau sapinya tiba-tiba tidak melihat, buta gitu ya, maka kata para ulama kalau seandainya datang tiba-tiba tanpa ada unsur kesengajaan, maka sebagian ahlu ilmu membolehkan dikorbankan. Dia termasuk hewan kurban karena yang dimaksudkan dengan penyakit tadi adalah semenjak awal. Tapi kalau datangnya tiba-tiba setelah dibeli, maka insya Allah itu boleh dikorbankan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang yang berkorban. Yang pertama, yang harus diperhatikan bagi orang yang berkorban adalah orang yang berkorban tersebut hendaknya jangan dia memotong rambutnya, memotong kukunya kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Para ulama berselisih larangan di sini. Tetapi hendaknya seorang muslim menjauhi dari memotong kuku, mencukur rambut berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Idza dakhalatil asyar wa arada ahadukum an yudhhi fala yamussu min sya'rihi wala min bashari syai'a." Kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah kata Nabi,
dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia ya mengambil rambutnya, memotong kukunya. Siapa yang dilarang ini adalah yang memiliki hewan kurban, yang memiliki nama pada hewan kurban tersebut, maka dilarang dia mencukur atau memotong rambutnya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan bagi orang yang berkurban adalah orang yang berkurban tersebut hendaknya dia potong hewan kurbannya itu setelah ya selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id. Maka awal waktu kurban itu adalah setelah selesai sholat Id. Adapun sholat belum dilaksanakan, sudah dipotong hewan kurbannya, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Maka harus selesai sholat Id. Kemudian akhir waktu kurban terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan akhir waktu kurban itu tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Sebagian lagi mengatakan tanggal 12, dan ini pendapat jumhur ulama. 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, hal yang harus diperhatikan juga bagi orang yang berkorban, bahwasanya orang yang berkorban itu tidak boleh dia menjual hewan kurbannya. Kalau dia mendapatkan daging kurban, ya maka tidak boleh dia jual dia daging kurban tersebut. Apapun, baik itu dagingnya, kulitnya, tanduknya, maka tidak boleh dijual. Karena kata Ali, amara Nabi sallam an aquma ala budunih, Nabi sallam menyuruh aku untuk mengurusi untanya. Ya, kemudian fa amarani an uwazzi juludaha wa luhumaha wa ajillatiha. Nabi sallam menyuruh aku untuk membagikan dagingnya, kemudian kulitnya, tanduknya, ya, dan wa allau til jazzar syai'a, dan aku diperintahkan agar tidak memberi tukang jagalnya sedikit pun. Maka ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya seorang yang berkorban tidak boleh dia menjual hewan kurbannya. Tidak boleh dia menjual hewan kurbannya. Adapun orang yang menerima daging kurban itu boleh dia menjual hewan kurbannya, tidak ada masalah. Ya, dia dapat dari sini ke sini, ya. Dapat di sini ya 10 karcis, di sini 10 karcis, di masjid sini 10 karcis, terkumpul 40 karcis. Kemudian ya dia jual, karena di rumahnya tidak ada freezer, tidak ada kulkas, dia jual. Boleh tidak yang menerima kurban? Boleh orang menerima kurban menjual dagingnya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sunnahnya seseorang berkurban itu dia melihat, bahkan dia menyembelih hewan kurbannya. Dan sunnahnya juga disebutkan ya orang-orang yang berkurban itu siapa. Makanya hendaknya di masjid itu kalau ada orang berkurban, maka sebutkan namanya. Ketika Anda mendaftar di masjid, sebutkan namanya. Jangan mendaftar itu hamba Allah, tidak. Tapi sebutkan namanya, karena sunnahnya disebutkan. Bukan riya, bukan apa-apa, tapi sunnahnya disebutkan. Maka jangan seseorang mendaftar hamba Allah. Tidak, ini bukan masalah riya atau tidak, tapi ini masalah syiar. Masalah kita ingin mensyiarkan terhadap penyembelihan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga masalah yang penting yang berkaitan dengan berkurban ini adalah afdalnya berkurban itu kita ada daging yang kita makan, dan ada daging yang kita sedekahkan, dan ada yang dagingnya kita hadiahkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tidak ada batasan seseorang mengambil daging kurban tersebut, tetapi ada yang dia sedekahkan. Ya, ada sedikit daging kurban itu, atau ada sesuatu yang dia sedekahkan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau daging kurban tersebut dia ambil sama sekali sedikit pun tidak ada yang disedekahkan, maka hendaknya dia membeli daging kemudian diganti dengan dia bagikan kepada orang fakir miskin. Ya, artinya tidak ada batasan tertentu, tapi minimal ada yang disedekahkan, dan ada yang dibagikan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan afdalnya
seseorang itu menyembelih ya di tempat di mana dia berada, ya, karena dia bisa langsung menyembelih. Bagaimana kalau seandainya dia menyembelihnya di tempat lain, karena kebetulan di tempatnya itu larang harga sapinya. Ya, kalau nukar sapi di Banjar sini larang 3 juta, 3,5 juta. Tapi kalau kita pergi ke NTB misalnya, ke NTT sapinya 1,5 juta, 3 juta bisa dapat 2 ekor. Saya beli di sana saja. Saya kirim uang, disembelih di sana. Saya dapat 2 ekor. Di tempat saya ini mahal. Kata para ulama, walaupun mahal, afdal kita berkorban di tempat kita. Kenapa? Karena banyak sunnah yang bisa kita tegakkan. Kalau kita menyembelih di tempat kita yang menyembelihnya, kita bisa melihatnya, kita bisa langsung makan dagingnya, ya. Berbeda kalau seandainya disembelih di tempat lain. Maka kata para ulama, walaupun harganya mahal, ya tetap afdalnya tetap disembelih di tempat kita. Kecuali di tempat kita itu tidak ada fasilitas, ya, tidak diizinkan untuk menyembelih. Kalau kita berada di sebuah komunitas yang mana komunitas ini tidak mengizinkan misalnya orang menyembelih, nah ini tidak ada masalah kalau seandainya dia menyembelih di tempat lain. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga permasalahan kurban yang penting adalah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya berkorban ini pada asalnya hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ada satu keadaan dia bisa berubah menjadi wajib tatkala seseorang tersebut dia sudah beli hewan kurban kemudian dia tidak jadi. Maka kalau dia sudah beli hewan kurban, tidak boleh dia batalkan. Maka tidak boleh dia batalkan karena itu sudah wajib. Maka tidak boleh lagi dia kembali tidak mau berkurban. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga permasalahan yang penting, mana yang lebih afdal, seseorang itu berkorban ataukah dia bersedekah dengan nominal uang kurban tersebut. Contoh, saya berkurban 3 juta. Ataukah saya bersedekah 3 juta saya bagikan kepada fakir miskin. Mana yang lebih utama? Maka kata para ulama yang paling afdal adalah dia berkorban. Karena ibadah itu kalau datang pada waktunya, maka itu yang paling afdal dikerjakan pada waktunya. Maka ya, orang tersebut lebih afdal baginya dia adalah berkorban. Kemudian apakah boleh ya seseorang itu juga berkorban sekaligus walimahan, dagingnya diolah daging walimahan akad nikah, ya, maka kadang ya sudah akad nikahnya setelah haji, ya, sidin berkorban 3 ekor kambing, ya, dagingnya asan walimahan, boleh tidak ya digabungkan demikian? Jawabannya boleh, tidak masalah, ya, seorang berkorban sekaligus dagingnya diolah sebagai walimahan. Itu berbeda dengan akikah, berbeda dengan nazar. Maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Dan terakhir sebelum ulun lupa, permasalahan juga yang penting masalah kurban adalah daging kurban itu boleh dikasihkan kepada siapa saja. Baik itu orang muslim ataukah non muslim. Apalagi Anda menginginkan taklif, ya, menginginkan agar orang tersebut masuk Islam. Wallahu taala alam. Baik. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Disunahkan kan sebelum sholat Id itu tidak makan dulu, Ustaz. Apakah itu juga berlaku untuk orang yang tidak berkurban gitu, Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun sunnah sebelum Id itu, ya, dia tidak makan, itu bagi orang yang berkurban. Ya, adapun orang yang tidak berkurban kata para ulama tidak. Kenapa? Sunnahnya agar nanti setelah dia selesai sholat, maka pertama kali yang dia makan itu adalah hewan kurbannya. Ya, itu hikmahnya, sehingga sholat Idul Adha itu biasanya lebih cepat daripada sholat Idul Fitri, sehingga pertama kali disembelih, kemudian hewan yang dia makan, pertama kali yang dia makan itu adalah hewan kurbannya. Tetapi zaman kita sekarang ini ngalih kayak itu, menunggu itu sampai bisa siang, kambuh, ya. Maka tidak masalah, ya, seseorang
dia setelah sholat dia makan, walaupun yang dimakan itu bukan daging kurbannya. Fadhal. Nah, Ustaz, misalkan tebar kurban itu lebih utama berkurban di sini kah atau tebar kurban di lain? Soalnya kan di lain itu kan ada yang gak pernah merasakan daging apa segalanya itu. Terus Ustaz, yang kedua, misalkan ulun kurban onta misalkan di Saudi kan di Arab, sedangkan mereka kan harinya hari Rabu, kita hari Kamis, ini saya tetaplah ibadah kurbannya. Syukran. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan bagaimana afdalnya kita berkurban di tempat kita yang mana masyarakatnya di situ lincak banget makan daging tiap hari. Ataukah kita berkurban di tempat di masyarakat di mana masyarakatnya kada pernah makan daging. Ya, hari-hari kerupuk tempe misalnya. Maka afdal mana? Maka tetap afdal di tempat kita. Afdal di tempat kita. Kenapa? Karena di tempat kita akan ditegakkan sunnah banyak. Kita menegakkan dari sunnah banyak. Kalau hewan itu disembelih di tempat kita, ya kita menyembelihnya, kita memakannya, ya, kemudian kita melihat penyembelihannya dan seterusnya. Maka ya afdalnya di tempat kita. Kecuali di tempat kita orang sudah limpuar daging bahasa kasarnya, tidak ada masalah disembelih di tempat kita, kemudian Anda kirim keluar, maka tidak mengapa. Kalau seandainya orang fakir sudah tidak ada lagi di tempat kita, tapi itu jarang kalau di Indonesia. Ya. Rata-rata di mana-mana orang itu ada saja orang fakir, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu dia berkorban di negara lain, kemudian di negaranya dia, misalnya di Indonesia telat idnya, di tempat dia berkorban itu idnya lebih dahulu. Bagaimana, sah tidak hewan korbannya? Sah. Hewan korban itu dipotong di tempat di negara tersebut. Maka dilihat di negara tersebut. Kalau sudah masuk waktu sholat id di negara tersebut, ya sudah, walaupun di negara yang berkorban ini belum. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan. Ya, biar antrinya kayak gini biar enak. Mengenai syiar tadi kan Ustaz, sebelum menyembelih kan boleh disebutkan namanya Ustaz kan? Ya. Nah, kalau misalnya kan tuh ada list nama pengkorban, bolehlah kita untuk menyamarkan nama gitu Ustaz, supaya menghindari ria Ustaz? Sebetulnya tidak disamarkan, ya. Tetap kita sebutkan namanya. Karena ada kaidah, ya, seseorang yang lari dari ria itu ria. Orang yang lari dari ria itu bagian dari ria. Jadi sebetulnya ria itu, ya, tidak perlu kita lari dari ria, tapi dilawan. Kalau terbesit di hati kita tuh ada ria, ya sudah, kita ingin bersedekah nih. Hendak bersedekah 100 juta. Wah, ada jadi jin, takutan aku dipuji-puji orang. Ya. Maka itu bagian dari ria sebetulnya. Tapi dia lawan, dia bersedekah, dia lawan. Kalau dia sudah ada melawan di hatinya, maka dia terhindar dari ria. Walaupun pas dipuji orang himung sidin untuk kuring-kuring misalnya. Ya. Maka tidak ada masalah, tapi di hatinya dia berusaha untuk melawan. Maka orang tersebut tidak dikatakan ria. Maka tidak perlu dia samarkan, ya. Ya, dia sebutkan namanya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan nama, ya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad, ya Allah terimalah korban ini dari Nabi Muhammad, Nabi, orang yang paling ikhlas menyebutkan nama beliau, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai misalkan di suatu instansi itu, misalnya seperti sekolah di A, dia patungan berkurban Ustadz. Misalkan di kelas nih 30 orang berkurban untuk satu kambing misalkan, apa itu boleh? Kemudian untuk menyembelih itu sebenarnya menghadap kiblat atau kada Ustadz? Yeah. Dan yang terakhir, maaf nih, menyembelih itu tangan kiri boleh lah Ustadz, menyembelih hewan kurban dengan tangan kiri, misalkan kidal yang kurban itu. Ya. Yang jazakallahu khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya di satu sekolahan 30 anak membeli satu ekor kambing misalnya? Maka boleh tidak? Boleh, tapi dijadikan satu nama saja. Jadikan satu nama, yang lain ikut serta membantu dia. Tapi itu miliknya cuma satu orang. Bukan milik 30 orang, tapi milik satu orang, maka tidak mengapa. Atau di satu desa biasanya itu patungan membeli sapi, ya 100 ikung dapat satu sapi misalnya, maka itu dijadikan 7 orang, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah apakah menyembelih kurban itu boleh dengan tangan kiri dan haruskah menghadap kiblat?
menyembelih dengan tangan kiri tidak mengapa. Ya. Tetapi ya Nabi itu senang sesuatu yang kanan. Apalagi menyembelih ada bentuk ibadah, maka afdalnya dengan tangan kanan. Tapi kalau seandainya dia menyembelih dengan tangan kiri, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian apakah disunahkan menghadap kiblat? Para ulama mengatakan demikian. Ya, dianjurkan ya menghadap kiblat, tapi tidak harus. Ya. Seseorang tidak harus. Kalau seandainya dia menyembelih tidak menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Ya. Karena tidak ada ya perintah yang wajib di dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Dan ahli ilmu pun berselisih ya. Apakah harus menghadap kiblat ataukah tidak? Ya, masalah dikatakan itu sunnah juga butuh pendalilan yang tegas ya bahwasanya itu sunnah. Tapi itu sesuatu yang tayyib, sesuatu yang baik. Seorang menghadapkan ke arah kiblat. Wallahu ta'ala alam. Okay. Ustadz tadi dalam menyembelih kurban mana yang lebih afdal, disembelih sendiri di rumah atau diserahkan ke masjid atau yayasan yang lebih afdal? Karena kami pernah menemukan ada beberapa orang itu menyembelih sendiri di rumahnya. Yang kedua, ada di daerah kami itu untuk berangkat haji mereka arisan. Jadi yang giliran tahun ini dulu. Kalau sekarang mungkin sulit. Sekitar tahun 70-an. Terus yang ketiga, bagaimana hajinya Ustadz? Apa sah atau bagaimana? Yang ketiga. Yang kedua itu gimana? Yang kedua? Arisan haji Ustadz. Mereka arisan, jadi bergilir haji dengan membayar arisan. Jadi terima, yang menerima, yang jatuh itu yang berangkat. Kemudian yang ketiga yang kami tanyakan asal usul gelar haji, karena kami tidak pernah mendengar sahabat misalnya ada gelar haji, Haji Umar bin Khattab atau tabiin, Haji Imam Malik, Haji Ibnu Taimiyah, kami tidak. Ini asal usulnya Ustaz, bagaimana, apa syar'i ini gelar haji Ustaz? Iya. Pertama tentang masalah menyembelih di rumah, hukumnya boleh apa tidak? Mana lebih afdal, menyembelih di masjid apa seperti apa? Tentu ya, semakin banyak sunnah itu ditegakkan, semakin afdal. Kalau dia menyembelih di rumah itu dia menyembelih dengan tangannya sendiri, kemudian ya dia melakukan sunnah banyak dibandingkan di masjid dia tidak bisa menyembelih ya. Karena kalau dia berkorban di masjid, misalnya 7 jiwa, kebetulan di kampung di Masjid Al-Faruq ini semuanya berkorban itu ahli jagal berataan misalnya. Kalau saking rebutan orang mau menjaga, maka semakin dia banyak menegakkan sunnah maka semakin afdal. Kalau itu banyak ditegakkan di rumah, ya tentu di rumah lebih baik. Kalau di masjid itu yang lebih banyak ditegakkan sunnah-sunnah kurban di sana, maka tentu di masjid yang lebih baik. Maka dilihat di mana yang lebih banyak ditegakkan sunnah. Ini poin pertamanya. Poin yang keduanya adalah melihat regulasi pemerintah. Ya penting ya, apakah aturan pemerintah itu boleh tidak orang itu menyembelih di rumahnya. Kalau di Arab Saudi itu tidak boleh. Ya seseorang itu menyembelih ya. Dulu kita itu namanya mahasiswa kadang-kadang tuh pengen menyembelih sendiri. Menyembelih di lantai atas ya satoh sembelih kambing ya. Ternyata setelah itu kita tahu bahwasanya aturan pemerintah tidak boleh ya. Maka ini juga dilihat di Indonesia ini boleh tidak ya aturan pemerintah itu seseorang menyembelih di rumah kambingnya dan semisalnya bukan di tempat khusus ya, maka itu juga dilihat, itu penting sehingga kita orang Ahlussunnah itu taat terhadap aturan pemerintah. Kalau regulasinya membolehkan ya tidak ada masalah ya seseorang menyembelih di rumahnya. Kemudian yang kedua, tabungan haji. Tabungan haji itu tabungan orang arisan haji, berarisan nanti yang dapat berangkat. Boleh tidak? Ya boleh ya. Asal hukum arisan itu walaupun khilaf tapi yang rajih boleh. Ya. Maka seseorang berarisan dengan nominal atau dia berarisan dengan uang yang telah ditentukan.
Bukan arisannya adalah disesuaikan berapa nominal hajinya, maka dia harus sesuaikan, tidak. Tapi arisannya dalam bentuk uang. Ya, kalau arisannya 10 juta ya 10 juta. Kalau arisannya disesuaikan dengan hajinya, dulu arisannya 10 juta misalnya. Karena hajinya mahal, dinaikkan lagi biaya arisannya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini dia membayar utang berlebih. Karena asalnya arisan itu sebetulnya utang piutang. Orang barisan itu sebetulnya uang berutangan. Tapi bahasanya barisan. Ya, 10 ikung barisan, 9 ikung ini mau utangi ulun sebetulnya. Ya. Karena setelah itu ulun harus bayar satu persatu kepada 9 orang ini. Makanya di arisan itu kada boleh berlebih. Maka kalau bentuknya masih dalam bentuk uang, maka tidak ada masalah. Tapi kalau uangnya dinaikkan mengikuti biaya haji, maka tidak boleh. Ya, karena ini terjadi pelebihan pembayaran utang piutang. Kemudian yang ketiga adalah gelar haji ini datang dari mana? Sebetulnya kalau kita membaca-baca di buku, ya, di abad ke-9 itu banyak juga orang bergelar haj, ulama itu. Al-haj. Tapi asal muasalnya dari mana wallahu a'lam, enggak tahu juga. Ya, tapi di abad ke-9 ya, saya sering menemukan sebagian ulama itu bergelar al-haj, ya, bergelar al-haj, ya. Apakah itu asalnya dari mana wallahu a'lam? Kalau di abad ketiga, abad keempat mungkin tidak ditemukan demikian, tapi saya pernah menemukan ya pada masuk abad ke-9 ya, masa Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya pada masa mereka itu ada sebagian ahlul ilm digelari dengan al-hajj, ya. Maka dari mana asal muasalnya ini, ya siapa yang pertama kali mencetuskannya wallahu a'lam. Ya, ini perlu nanti mungkin di Masjid Al-Faruq ini melakukan riset ya, penelitian ya. Ya, nanti tanya Ustadz dari mana al-hajj ini berasal. Penting juga kita mengetahui ya asalnya dari mana. Wallahu a'lam. Taib. Ini di wadah ulun ini banyak pertanyaan, kita jawab kertas ini, pertanyaan di kertas. Ustadz, jika kita berkorban satu sapi, satu nama untuk sekeluarga, ketika menyembelihnya apakah harus disebutkan namanya fulan bin fulan? Tidak harus, tapi disunnahkan. Ya, disunnahkan. Kalau tidak disebutkan tidak mengapa. Yang penting dia mengucapkan bismillah ketika menyembelih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana niat kita kalau mewakili memotong kurban? Apakah kita sebutkan satu persatu pengorbannya? Iya, kalau kita mewakilkan pengorban orang, maka kita sebutkan, ya. Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, Allahumma taqabbal, ya terima sembelihan dari Abdullah wa Ahmad wa Abdurrahman, sebutkan namanya. Kalau seandainya tidak disebutkan, kada apa-apa. Tukang jagalnya kada mau tetap menyebutkan misalnya, tidak ada masalah. Yang penting dia menyebutnya membaca bismillah, dia menyembelihnya membaca bismillah, itu yang paling penting. Pada saat kapan niat berkurban kita niatkan? Apakah pada waktu kurban mau disembelih? Niat kurban itu semenjak Anda membayar duit itu, ya. Walaupun belum membayar duit, kalau sudah ada greget hati di sini berkorban, ya sudah berkorban. Walaupun duitnya belum diserahkan. Karena ada sebagian orang itu beranggapan kalau duitnya belum diserahkan, boleh aja masih motong kuku. Kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah, nanti bayar kayaknya tanggal 9 aja. Ya, menyerahkan duitnya, tidak. Bukan masalah itu menyerahkan duit atau tidak, tapi Anda sudah berniat apa tidak. Kalau sudah berniat, maka kalau sudah masuk tanggal 1 kada boleh, walaupun duitnya belum dia setorkan, walaupun dia belum menyetor nama, tapi dia sudah berniat, maka tidak boleh. Ya. Afwan Ustaz, izin bertanya, untuk orang dewasa yang belum diakikah ketika dia sudah memiliki uang sendiri, yang manakah yang lebih utama untuk yang berkurban atau berakikah? Maka kalau orang dewasa, maka lebih utama bagi dia berkurban. Ya, karena berakikah di waktu dewasa itu tidak tidak dianjurkan seperti dianjurkan di waktu kecil. Ya. Adapun di waktu besar itu boleh, tapi tidak seperti penekanannya di waktu kecil, bayi itu baru lahir. Ya, maka berkurban tiba waktunya itu lebih afdal karena waktunya datang, waktu berkurban. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya di luar pembahasan kurban. Pertanyaannya, ana diakikahkan orang tua ana selagi kecil melalui arisan sapi. Apa hukumnya Ustaz? Apakah ana harus akikah ulang? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Kalau beliau mengambil pendapat ya
ada pendapat yang mengatakan demikian ya, berakikah dengan onta dan sapi. Ada pendapat demikian. Kalau seandainya orang tua beliau ini berdasarkan fatwa tertentu, kiai tertentu, ulama tertentu, dia bertanya, kemudian bolehkah ada berakikah lawan sapi? Boleh di sini. Akhirnya dilaksanakan, maka insya Allah tidak perlu dia ulangi, karena dia meminta fatwa. Ya. Tapi kalau seandainya dia lakukan atas dasar ketidaktahuan, tidak pernah meminta fatwa, tidak pernah bertanya, inisiatif sendiri saja, dia mikir kambing saja boleh, apalagi sapi, gitu misalnya. Dia berpikir demikian, ya, maka ini tentu akikahnya tidak sah. Ya, akikahnya tidak sah. Maka kalau mau diulangi, maka tidak ada masalah. Ya, seorang anaknya pas besar mau ulangi. Tapi kalau biasanya orang-orang kampung itu biasanya dia mengikuti fatwa biasanya. Dia bertakun lawan orang alim, orang tertentu, ya, awan desa-desa, kemudian difatwakan boleh. Kalau dia berdasarkan fatwa, maka tidak perlu dia ulangi. Taib. Bismillah Ustaz. Apakah betul pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah membolehkan menggabungkan ibadah kurban dan akikah dikarenakan ketidakmampuan kondisi ekonomi yang hanya mampu menyembelih satu hewan saja? Sebagai kiasnya adalah ketika masuk masjid pas sedang sholat wajib berjamaah, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Pertama, ya, ibadah itu, ya, menggabungkan niat itu para ulama mengatakan ada kaidahnya. Adapun masalah sholat berjamaah dengan tahiyatul masjid, kenapa dia digabungkan? Karena tahiyatul masjid itu artinya ada sholat apa saja yang dilaksanakan di dalam masjid, itu namanya tahiyatul masjid. Sholat apa saja, termasuk pertama kali Anda sholat, masuk di dalamnya ada sholat berjamaah. Maka itulah maksudnya. Karena sholat tahiyatul masjid maksudnya apa? Ta'zimil masjid, untuk memuliakan masjid. Ketika Anda pertama kali masuk sholat berjamaah, maka itu bagian dinamakan Anda mengagungkan masjid. Sehingga makanya kata para ulama digabungkan, bisa digabungkan. Sama seperti sholat sunnatul wudu, bergabungkan dengan sholat duha. Anda pas berwudu, kemudian Anda sholat duha. Maka kata para ulama, sholat sunnatul wudu itu ada sholat apa saja dilaksanakan setelah wudu, itu bagian dari sholat sunnatul wudu. Kenapa? Karena dia bukan memiliki tujuan tertentu. Ya. Sehingga dia bisa digabungkan. Ya. Berbeda misalnya dengan puasa Senin dengan puasa Daud, atau puasa Senin dengan puasa misalnya hari Asyura misalnya. Hari Senin Anda puasa hari Senin, atau puasa hari Arafah bertepatan di hari Arafah misalnya. Kalau hari raya dan hari Jumat dia puasa hari Kamis misalnya. Di hari Kamis niatnya puasa hari Arafah, niatnya puasa hari Kamis. Bisa tidak digabungkan? Menurut pendapat ulama tidak bisa digabungkan, karena hari Arafah itu puasa tersendiri, Kamis itu puasa tersendiri. Lain halnya seseorang mengambil hadis Abu Hurairah, berpuasa 3 hari tiap bulan. Yang bagi yang menafsirkan puasa 3 hari tiap bulan ini adalah puasa apa saja di bulan tersebut. Bukan yang menafsirkan 3 hari tiap bulan itu Ayyamul Bid. Bagi yang menafsirkan puasa 3 hari, hari apa saja dalam satu bulan dia berpuasa, maka ini bisa digabungkan. Karena kalau dia berpuasa Senin Kamis dan dia niat sekaligus puasa 3 hari tiap bulan, boleh. Kenapa? Karena maksudnya 3 hari itu puasa apa saja, baik itu Senin atau Kamis. Karena dia bukan memiliki tujuan tertentu. Nah, para ulama akikah dan kurban ini mereka berselisih, apakah akikah dan kurban itu tujuannya sama-sama menyembelih? Sehingga ketika seseorang berakikah sekaligus boleh dia berkurban, ataukah tujuannya berbeda-beda? Akikah untuk kelahiran, berkurban untuk diri sendiri. Maka para ulama melihat sisi yang berbeda dan khilafnya sangat kuat. Kalau ada yang menggabungkan silahkan. Ya, kalau mengambil pendapat tersebut silahkan. Bagi yang tidak mengambil pendapat pun juga tidak mengapa, dan itu lebih baik, lebih berhati-hati. Taib. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Afwan bertanya di luar tema. Ada 2 pertanyaan. Saya sering mengajak istri dan anak saya yang berumur 3 tahun menghadiri kajian sebagai pendidikan untuk istri saya. Seringkali istri saya bahkan ummahat lain yang membawa anak ditegur supaya mengondisikan anak kami. Akan tetapi dengan nada yang kurang mengenakan
dari salah seorang ummahat, sampai-sampai istri saya trauma tidak mau ikut ke kajian di masjid A. Jangan-jangan Al Faruq ini. Masjid A. Dikarenakan ada ummahat tersebut. Mana yang lebih utama untuk istri saya, Ustadz di rumah saja atau bagaimana? Sedangkan kalau di rumah saja sangat sulit untuk mengikuti kajian via streaming. Yang kedua, ketika istri saya ikut ke kajian, mana yang lebih utama untuk istri saya? Ikut sholat berjamaah bersama imam atau sholat sendiri duluan ketika sudah azan, dikarenakan mengkondisikan anak supaya tidak mengganggu yang lain pada saat sholat berjamaah. Pertama, kalau seandainya ya seseorang itu hadir kajian kemudian dia membawa anak yang masih kecil, maka ya seorang muslim ya di sini dia saling tolong menolong ta'awun. Kalau misalnya ya ada anak kecil mungkin nakal atau mungkin namanya anak kecil kadang-kadang lari ya, kadang berkuciak dan semisalnya, maka kita yang di sampingnya melihat ada orang tuanya sudah berusaha menjinakkan anaknya, maka jangan kita maki-maki orang tuanya. Karena dia sudah berusaha. Lain orang tuanya kada tahu sama sekali. Anaknya berkuciak, orang tuanya pura-pura kada melihat. Iya, anaknya, tapi kalau orang tuanya berusaha mengambil anaknya, ditenangkan anaknya dan apa macam, maka kita berusaha berlapang dada. Ya berusaha berlapang dada. Kemudian kedua, orang tua juga ketika membawa anaknya, maka dilihat anaknya ini. Kalau anaknya ini misalnya kalau di dalam itu pasti mengganggu orang berataan. Pasti mengganggu orang berataan. Ada ummahat lagi menulis apa macam-macam, ditendangnya mejanya misalnya. Iya. Atau macam-macam, dia melakukan banyak kegaduhan di dalam tersebut, maka kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita demikian, maka bawa anak itu menjauh keluar. Kita bisa mendengar kajian di luar. Bawa menjauh keluar, ajari anak itu, tenangkan dia ya. Kalau masih misal gasing aja Ustaz, tetap kita bersamanya di luar. Itu tidak ada masalah ya. Maka orang tua juga melihat kondisi anaknya dan jamaah juga melihat. Kalau orang tuanya sudah menegur, sudah melihat, maka sudah. Jangan yang di ultimatum. Ya. Kenapa? Karena itu tidak baik. Ya, seorang muslim dia berusaha ya memberikan uzur kepada ya saudaranya muslimah. Maka kalau orang tuanya sudah berusaha mengatur anaknya, berusaha dia menangkap anaknya, tapi anaknya lapas terus, maka sudah Anda nggak perlu ikut campur. Ya biarkan. Ya. Kalau Anda ingin membantu menenangkan silakan. Tapi kalau kita ingin mengatakan, ya esok jangan dibawa lagi anaknya lah misalnya. Ya jangan. Ya. Itu akan menimbulkan ya dampak yang kurang baik. Terus bagaimana caranya? Kita punya anak, ya anak kita tenangkan, kita ajari di rumah nak. Ya, kalau ke masjid ya jangan buka-bukaan, jangan bergaya-gayaan. Kelanakan itu incak kalau daripada di rumah inggih bahaya inggih muai ya. Pas sampai di masjid, inya keluarnya tahu abah dan umumnya kena keluar sarik. Iya, kelanakan itu pintar luar biasa. Iya, dia bilang inggih. Tapi pas di dalam, wah dikeluarkan semampunya. Yang kadang keluar di rumah keluar di masjid. Iya, ya kelanakan demikian. Ya, dia tahu abi dan uminya kada mungkin sarik. Uminya senyum kecut aja. Iya, senyum kecut karena pas datang kucubit ini anak-anak. Iya. Tapi di hadapan orang kan jangan nak, sampai di rumah kena dicubit anak-anak. Iya. Kadang demikian orang tidak mau ya menampakkan dia kasar sama anaknya. Maka kalau kita lihat ya saudara kita itu sudah berusaha mendamaikan anaknya, menjaga anaknya, maka kita yang ada itu memiliki sifat taghaful, sifat-sifat pura-pura kada paham. Itu penting ya dimiliki. Jangan pura-pura pian memperhatikan, anak siapa, anak apa. Kalau kita lihat uminya sudah ngaji pura-pura taghaful, pura-pura kada melihat. Itu sifat yang lebih baik. Kenapa? Karena itu menjadikan orang tuanya tidak tersinggung, tidak merasa ya. Tetapi kalau orang tuanya tidak menegur anaknya, membiarkan anaknya di sini. Seseorang mengingatkan kepada orang tuanya, ini mungkin anaknya diambil dengan cara yang halus ya. Karena emang ini dilema bagi panitia masjid dan bagi jamaah masjid. Kelanakan ini diapakan? Kenapa? Karena kalau kada dibawa ya, abah dan uminya kadang-kadang kompat kajian ya. Kalau dibawa mengganggu orang, maka harus ya panitia masjid juga jamaah masjid memikirkan anak-anak ini seperti apa. Mungkin
dikasih ya, disuruh menggambar ya, disuruh menulis, dikasih kertas, disuruh menggambar. Dulu kita di Madinah itu kalau ada juga kita kajian ya untuk di rumah-rumah itu. Kalau ada anak-anak kecil itu dibawa nggak ada masalah. Dikumpulkan dia di satu tempat ya, di satu tempat kemudian dikasih alat untuk dia menggambar mewarnai. Ya, anak-anak itu menggambar, tetapi subhanallah dikasih menggambar 10 menit untuk warna. Kadang-kadang harus dikasih mainan lagi ya, dia harus dikasih mainan lagi, tapi itulah anak-anak. Tetapi kita juga harus kreatif, jangan sampai juga maslahat yang besar ini ya tidak didapatkan oleh kebanyakan orang. Maka ini juga tantangan ya bagi orang panitia masjid ya, kalau anak-anak ini sebaiknya apa ya, kalau mungkin kalau menyediakan ada mainan di luar masjid, kelanakan permainan itu afdal ya, dia di luar masjid dia bermainan ya, sesamanya dia gitu, atau dia sibuk dengan melukis, dengan menggambar, mewarnai, atau menyewa seseorang yang mengurus untuk anak-anak ini, maka itu baik, itu bagus ya, karena itu bentuk kita memfasilitasi orang untuk datang ke masjid. Intinya segala sesuatu kesalahan maka hendaklah kita menyampaikannya, menegurnya dengan cara yang baik. Menegur cara baik orang akan memperbaiki. Menegur dengan cara yang kasar orang juga akan memperbaiki, tapi dampaknya tidak baik. Kita mencari dampak yang baik. Kemudian kalau kita di dalam masjid kemudian anak kita itu mengganggu orang ketika sembahyang dan tidak ada yang bisa menghalanginya atau mencegahnya, nggak apa-apa Anda tidak sholat berjamaah ya, karena untuk mengamankan si anak ini. Tapi kalau anak Anda cuma sekedar dia kadang sembahyangnya gelisah tapi kadang mengganggu orang, kita sembahyang. Karena kata Nabi, orang itu kalau sudah berada di jamaah maka sholatlah berjamaah walaupun itu seorang wanita, kalau dia sudah berada dalam masjid. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Anak saudara ulun pernah bercerita kalau kawan-kawannya di sekolah Islam semacam Islamic Full Day School ada yang nonton drakor yang ceritanya tentang LGBT. Pihak sekolah secara kebetulan tidak memiliki CCTV dalam memantau aktivitas murid di luar jam belajar sehingga pihak sekolah tidak memiliki bukti. Anak saudara ulun tadi pada akhirnya pindah memilih sekolah lain. Mohon nasihat Ustadz untuk kasus ini. Ini sudah ya saya jelaskan di Masjid Samsat As-Salam ya tentang masalah LGBT ini. Ini penting ya seseorang juga perhatian masalah ini karena ini penyakit yang luar biasa dan banyak sekali menular pada zaman sekarang ini. Ya maka orang tua harus selektif mencari sekolahan, selektif mencari teman anak, ya selektif apa yang ditonton anak itu harus perhatikan. Jangan orang tua tidak tahu menahu, haru-haru mencari nafkah saja, tidak memperhatikan kebiasaan anaknya. Perhatikan kebiasaan anaknya, apa yang dia tonton, siapa berteman dengan siapa dia, sekolahnya seperti apa dia, maka ini perlu diperhatikan. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya bagaimana tata cara niat jika orang yang menyembelih satu sapi dengan 7 jiwa? Apakah disebutkan namanya semua? Niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Cukup Anda berkorban, ya sudah cukup. Ya, tidak perlu ya Anda menyebutkan ya fulan dan fulan. Adapun menyembelih, maka seseorang sunnah menyebutkan nama, itu bukan niat, tapi sunnah menyebutkan nama ketika ya siapa-siapa yang berkorban tersebut. Pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di tempat kita penyembelihannya bercampur tradisi? Bolehkah kita berkurban di tempat lain? Iya. Kalau seandainya penyembelihannya bercampur dengan kesyirikan, maka tidak boleh Anda menyembelih di sana. Ya, Anda menyembelih di tempat yang lain. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.